Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua mengerti ada sebuah kata yang seringkali muncul dalam hidup kita. Kata apa itu Bapak Ibu sekalian? Yaitu takut. Saya percaya setiap daripada kita mengerti apa artinya kata ini. Bahkan kalau kita melihat realita hidup kita, banyak kali kita diliputi dengan ketakutan, bukan? Banyak orang coba memungkiri kehadiran daripada perasaan ini. Seakan-akan mereka ingin mengatakan bahwa setiap orang yang sudah di dalam Tuhan seharusnya tidak mengalami perasaan yang demikian buruk itu lagi. Kita coba mensugesti diri kita dan coba menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang kuat oleh karena kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Tetapi apakah benar seperti itu Bapak Ibu sekalian? Pada saat kita membuka kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat bahwa sesungguhnya anak-anak Tuhan di dalam Alkitab pun mengalami banyak kali ketakutan dalam hidup mereka. Pribadi seperti Daud pernah berkata di dalam Mazmurnya bahwa dia begitu ketakutan dan ketakutan itu begitu mencengkram dan meliputi dia. Begitu juga dengan Abraham. Dia boleh menjadi pribadi dengan iman yang begitu besar. Tetapi ada bagian dalam hidupnya pada saat dia juga mengalami ketakutan yang sangat besar. Bahkan kalau kita ingat pada saat dia bersama dengan Sarah, berada di negeri Mesir. Oleh karena kelaparan di negeri mereka, mereka harus mengungsi. Dan pada saat itu, oleh karena ketakutan bahwa dia akan kehilangan nyawanya, Abraham pun berpesan kepada Sarah untuk dia berbohong bahwa mereka hanyalah kakak dan adik. Apalagi yang bisa kita lihat dalam tokoh-tokoh Alkitab Bapak Ibu sekalian. Kita juga bisa melihat pribadi Yakub, bukan? Dia adalah pribadi yang juga penuh dengan ketakutan. Bahkan pada saat dia harus pulang ke negerinya sendiri, setelah pelariannya demikian lama. Dalam perjalanannya, dia diliputi dengan ketakutan yang begitu besar. Memikirkan skenario akan pertemuannya dengan kakaknya Esau yang mungkin masih sakit hati dengan penipuan yang sudah dia lakukan. Bapak Ibu sekalian, jikalau raksasa-raksasa iman di dalam Alkitab saja mengalami ketakutan yang begitu besar, bagaimana kita bisa luput daripada itu? Bagaimana kita bisa berkata kepada diri kita seakan-akan kita akan bebas daripada ketakutan itu oleh karena kita sudah di dalam Tuhan? Di dalam masa pandemi ini Tuhan mengizinkan saya untuk melayani secara online untuk beberapa orang pasien yang dirawat di rumah sakit. Dan sebagian daripada orang-orang yang saya layani, mereka mungkin adalah orang-orang yang mengalami sakit penyakit biasa, tetapi ada juga yang karena COVID-19. Sebagian besar daripada mereka adalah anak-anak Tuhan Bapak Ibu sekalian. Bahkan sebagian daripada mereka sudah lama sekali bergereja. Tetapi perasaan apa yang seringkali muncul di dalam diri orang-orang dan pasien ini? Yang saya temukan di dalam diri mereka adalah rasa takut Bapak Ibu sekalian. Bukan rasa takut yang kecil, tetapi seringkali mereka diliputi dengan rasa takut yang begitu besar. Padahal sesungguhnya mereka mengerti banyak kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tetapi sekali lagi, di dalam kondisi ancaman, ketakutan, dan bahaya seperti ini, ketakutan ini begitu meliputi mereka. Dan seringkali kehadiran daripada firman Tuhan itu rontok di tengah jalan. Sehingga saya mulai bertanya Bapak Ibu sekalian, apa yang sebenarnya terjadi di dalam jiwa kita dan di dalam diri kita. Pada saat kita membaca Mazmur 56 ayat 3-4, saya akan bacakan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saya bersyukur sekali ternyata pahlawan iman seperti Daud pun dengan berani menuliskan akan tulisan seperti ini. Dia tidak malu untuk kelihatan sebagai pribadi yang lemah. Dia tidak malu untuk menyatakan kondisinya yang terkini pada saat itu. Di dalam tensis yang dia pakai, dia menunjukkan bahwa bukan dulu dia mengalami ketakutan itu,
Tetapi saat ini, dalam kondisi masa kini, dia berkata, aku takut. Dan jikalau kita memperhatikan konteks daripada penulisan daripada Mazmur 56 ini, kita akan direferensikan untuk membaca kejadian yang sesungguhnya yang dialami oleh Daud di dalam 1 Samuel pasal 21. Di sana kita akan melihat bahwa penulis Alkitab menunjukkan Daud bukan hanya mengalami ketakutan oleh karena bahaya dan musuh di depan dia. Bukan ketakutan yang kecil Bapak Ibu sekalian, tetapi Alkitab mengatakan ketakutan yang sangat besar. Jadi apa yang kita boleh pelajari Bapak Ibu sekalian melalui semua kejadian ini? Melalui semua ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada kita bahwa sebagai manusia kita sangat wajar berada di dalam ketakutan kita. Sangat wajar di dalam realita kita untuk kita mengakui, untuk kita tidak merepress perasaan-perasaan kita seakan-akan kita menjadi pribadi yang tidak normal oleh karena ketakutan yang sedang menggantung di dalam diri kita. Tetapi biarlah kita mulai melihat apakah ketakutan kita adalah ketakutan yang wajar. Ketakutan yang oleh karena seperti yang dialami oleh Daud ini, itu adalah ketakutan oleh karena benar-benar ada ancaman di depan mata. Ataukah sebenarnya ketakutan kita adalah ketakutan yang sudah tidak wajar, yang sebenarnya adalah ketakutan yang timbul oleh karena pikiran-pikiran kita, kekhawatiran-kekhawatiran kita yang terus berada di dalam pikiran kita, yang terus kita pikir-pikirkan, yang membuat akhirnya itu mengkristal demikian rupa dan akhirnya membuat kita semakin lumpuh untuk melihat masa depan kita, dan kita terus dihinggapi dengan ketakutan yang tidak rasional, ketakutan yang tidak pada tempatnya, ketakutan yang membuat kita tidak mampu untuk melangkah. Ketakutan yang dialami oleh Daud itu membuat dia datang kepada Tuhan, membuat dia mencari kepada Allah. Tetapi ketakutan-ketakutan yang tidak benar, ketakutan yang tidak seharusnya, justru tidak membawa kita kepada Allah, tetapi itu akan membawa kita kepada diri kita sendiri, semakin membuat kita terpuruk dan semakin membuat kita tidak bisa bangun di dalam hidup kita dan tidak melakukan fungsi hidup kita sebagaimana yang Tuhan mau. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua, mari kita belajar jujur di hadapan Allah. Apa yang sedang terjadi di dalam diri kita? Apakah ketakutan yang benar hadir dalam diri kita, yang membuat kita membuat strategi demi strategi untuk menghadapi ketakutan itu? Ataukah ketakutan yang ada dalam diri kita adalah ketakutan yang tidak masuk akal, ketakutan yang tidak membangun, yang justru membuat kita jauh daripada rencana Allah dan kehendak Allah? Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.